Halo The Jonas, apa kabarnya bersama saya Pilupi? Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Law Abiding Citizen tahun 2009. Film menceritakan seorang suami dan seorang ayah yang mencari keadilan tak terima atas kematian istri dan anaknya dibunuh dan dilakukan pemerkosaan di depan matanya. Tidak peduli itu di penjara maupun siapa lawannya, yang terpenting balas dendamnya dapat terbalaskan hingga dia menjadi seorang mafia yang paling ditakuti dan dicari. Film dimulai dengan menceritakan seorang suami dan ayah yang penyayang, bernama Clyde Shelton, yang sedang bekerja serta putrinya yang lucu duduk di sampingnya. Ketika Clyde bertanya kepada putrinya apa yang sedang dilakukannya, putrinya menjawab bahwa itu adalah kalung untuk ulang tahun ibunya. Tiba-tiba, ada ketukan keras di pintu mereka dan istri Clyde dengan tegas memerintahnya untuk membukanya. Begitu pintu terbuka, dia diserang dengan brutal oleh sebatang tongkat baseball, sementara dua perampok dengan cepat memasuki rumah mereka. Mereka dengan sadis mengikatnya, dan ketika istrinya datang, mereka tidak segan-segan untuk memberikan perlakuan yang sama kejamnya. Salah satu dari para perampok, Rupert Ames, dengan ganas merampok rumah mereka, sementara yang lainnya, Clarence Darby, tanpa belas kasihan menusukkan pisau ke perut Clyde. Darby kemudian memaksa Clyde untuk menyaksikan ketakutan dan penderitaan yang dialami oleh istrinya, sementara Rupert memerintahkan Clyde untuk menjauh. Namun, Darby melarangnya untuk berbicara. Ketika mereka menyadari kehadiran Heather, putri Clyde, mereka bergerak ke arahnya. Clyde menangis tanpa dapat berbuat apa-apa. Dalam adegan berikutnya, kita diperkenalkan pada jaksa dari Clyde, Nick Rice. Saat keduanya bertemu, Clyde memberikan beberapa dokumen kepada Nick, berharap hal itu dapat membantu dalam kasus ini. Clyde percaya bahwa sistem keadilan adalah penjaga hak-hak warga, namun kasus ini terganggu oleh investigasi forensik yang berantakan dan kesaksian Clyde tidak dapat membawa kedua pria itu ke pengadilan karena dia pingsan selama serangan tersebut. Nick, di sisi lain, lebih tertarik pada mempertahankan tingkat persentase kemenangan 96% dan membuat perjanjian rahasia dengan Darby sebagai imbalan atas pengakuan bersalah terhadap pembunuhan tingkat ketiga. Darby akan memberikan kesaksian yang akan menghukum Rupert hukuman mati atas tuduhan yang awalnya hanya pencurian. Darby sendiri akan dihukum hingga 5 tahun penjara. Nick merasa ini adalah kemenangan baginya, tetapi bagi Clyde, rasanya seperti penghinaan. Clyde sangat terkejut dengan keputusan itu dan dengan putus asa memohon kepada Nick untuk tidak menerima tawaran itu, tetapi semua keputusan telah diambil. I was gonna talk to you about Di pengadilan, seluruh kejahatan disajikan seolah-olah Rupert adalah pelaku utama. Meskipun keadaannya, Darby yang jahat terus menghina istri Nick. Namun, Nick memintanya untuk diam dan memaksanya untuk menandatangani perjanjian pengakuan bersalah sebelum dia berubah pikiran. I wish ill for no man. Di luar pengadilan, Nick memberikan pernyataan kepada media tentang keputusannya, dan Darby dengan sinis berterima kasih padanya atas dukungannya. Clyde menyaksikan semuanya dari kejauhan dan merasa dikhianati. Setelah bekerja keras dan melewati hari yang sulit di kantor, Nick pulang ke rumah kepada istrinya, Kelly. Untuk meredakan dirinya, dia berbicara dengan janin dalam kandungan istrinya. 10 tahun kemudian, kita berada di masa depan ketika putri Nick telah tumbuh dewasa. Dia memiliki pertunjukan biola malam itu, tetapi daripada mendapatkan dukungan yang dia butuhkan, Nick terpaksa melewatkan pertunjukan itu karena kesibukannya. Kelly merasa kecewa karena dia merasa Nick telah mengabaikan kehidupan putrinya demi karirnya yang sibuk. Namun, Kelly tidak tahu bahwa hari itu adalah hari eksekusi Rupert. Alright. Thank you for the toast. You know you don't have to go to this. Jadi, Nick bersama rekannya Sarah datang untuk menyaksikan eksekusi Rupert. Rupert mengucapkan kata-kata terakhir bahwa tindakannya pada malam itu salah, tetapi dia bersumpah bahwa dia tidak membunuh keluarga Clyde dan bahwa orang yang salah akan mati hari itu. Eksekusi dijalankan dengan suntikan mati yang seharusnya tanpa rasa sakit. Namun, ketika eksekusi dimulai, dengan cara yang aneh, Rupert mulai gemetar dan berteriak kesakitan, mati dengan sebuah penderitaan yang menyiksa. Punishment. Law school. Insiden ini menyayat hati semua orang yang hadir, termasuk Nick yang merasa bersalah atas penderitaannya. We're gonna need a list of all the people who had Di luar, access to Nick bertanya kepada kepala penjara tentang motif dibalik rusaknya mesin suntikan dan mencoba mendapatkan daftar orang yang memiliki akses ke mesin itu. Tetapi kepala penjara menolak untuk bekerja sama. would not do this. I appreciate that. Get the machine. Check it out. Kemudian, seorang polisi mendekati mereka dan memberikan botol dengan tulisan tidak bisa melawan takdir di atasnya. Nick mengenali frasa itu dan mengungkapkan kepada yang lain bahwa Darby baru saja mengucapkan kata-kata yang sama di ruang sidang dan kepada Clyde selama interogasi itu. I can't remember his name.
turned into something out of a horror Di tempat lain, Darby menghirup zat di rumahnya sambil menonton berita tentang eksekusi Rupert. Tiba-tiba, dia menerima panggilan dari nomor telepon tidak dikenal. Dia mendengar suara yang disembunyikan memberitahunya secara rinci apa yang ada di rumahnya, yang membuat Darby merasa ketakutan. Orang misterius itu bahkan mencatat bahwa ada seorang pelacur tergeletak di sofa. Ketika pembicara memerintahkan Darby untuk melihat keluar jendela, dia melihat polisi mendekatinya dari semua arah. Jadi dia segera melarikan diri sambil menembakkan senjata ke arah polisi. Setelah beberapa kejar-kejaran dan tembakan, dia menerima panggilan lain. Suara yang disembunyikan memberitahunya bahwa dia harus menyerahkan senjata dan pergi ke pabrik terbengkalai karena orang itu ingin menjaganya tetap di luar penjara. Pembicara mengatakan bahwa ada seorang polisi di dalam, tetapi dia telah dinetralisir dengan taser dan akan sadar dalam waktu sekitar 90 detik, jadi dia harus bergerak cepat. No. Ketika dia tiba di sana, dia mendapatkan senjata polisi dan memerintahkan polisi itu untuk mengemudi dengan senjata diarahkan padanya. Mereka akhirnya berhenti di daerah terpencil. Darby memerintahkan polisi itu untuk berlutut, dan sang polisi merayunya, berjanji bahwa dia tidak akan pernah melihat istrinya dan anak perempuannya lagi. Tapi Darby hanya tertawa dan menjawab panggilan telepon, hanya untuk menemukan bahwa penyelamatnya dan polisi adalah Clyde sendiri. Darby mencoba menembaknya, tetapi ternyata pistol itu adalah perangkap. Dia disuntik dengan zat paralitik dari ikan buntal, membuatnya tidak dapat bergerak, tetapi dia akan merasakan semua rasa sakitnya, termasuk fisik. Clyde kemudian membawanya ke gudangnya. Dia memasang tourniquet di kakinya sehingga Darby tidak akan kehilangan darah dan menyuntiknya dengan adrenalin sehingga dia tidak akan pingsan. Sebelum memulai penyiksaan, Clyde memberitahunya bahwa dia sekarang tahu bagaimana rasanya menjadi tak berdaya, seperti yang dia rasakan ketika menyaksikan pembantaian keluarganya. Kemudian, dia mengucapkan frasa yang sama yang dia katakan pada Clyde, bahwa dia tidak bisa melawan takdir. Clyde menunjukkan cermin yang dia rancang khusus untuk menyaksikan nasib yang mengerikan yang tidak dapat dihindari. Setelah itu, dia mulai merekam dan memenggal kepala Darby. Don't need to see him. Sementara itu, Nick dan Sarah bertengkar tentang pemalsuan suntikan mati. Nick yakin bahwa Darby tidak memiliki kemampuan intelektual untuk melakukan itu. Good news, Counselor. They found Darby. Beberapa saat kemudian, polisi menemukan Darby dalam 25 potongan dan segera memberitahu Nick tentang penemuan mengerikan itu. pieces, no legs, no arms, eyelids. Kembali ke kantor pengacara, seorang rekan, Jonas, berbicara dengan Nick dan Sarah. Dia yakin bahwa Clyde adalah otak di balik semua ini. Sarah menyadari bahwa satu-satunya orang dengan motif yang sama mungkin adalah Clyde. Dia mencatat bahwa Clyde baru-baru ini meleburkan asetnya dan menginvestasikannya di lokasi aneh, termasuk gudang tempat sisa-sisa Darby ditemukan. That's where they found Darby. Ketika mencari rumah Clyde, polisi menemukan buku-buku hukum dan selembar koran dengan foto Nick dan Darby berjabat tangan. Clyde ditempatkan di ruang interogasi di penjara. Otoritas percaya bahwa mereka tidak memiliki bukti konkret terhadapnya dan hanya bisa berharap dia mengaku. Sementara itu, Putri Nick menerima paket rekaman dan memohon kepada ibunya untuk menontonnya, tetapi ibunya menolak dan mengatakan bahwa mereka akan menontonnya bersama dengan ayahnya. Namun, ia diam-diam memutar DVD itu yang ternyata berisi rekaman Clyde memutilasi Darby. Bergeser ke tempat interogasi, Nick mendekati Clyde dan mematikan siaran langsung sebelum memberikan pertunjukan persetujuan, berpura-pura bahwa Clyde telah melakukan hal yang benar. Clyde mengakui secara tidak langsung bahwa dia telah mempertimbangkan membunuh baik Darby maupun Rupert dan telah berulang kali memikirkan cara untuk melaksanakan perbuatan itu. Nick menerima ini sebagai pengakuan Clyde dan berencana untuk pergi. Tetapi Clyde menginterupsi dengan cermat menguraikan rutinitas harian Nick dan meminta agar dia tetap duduk. Meskipun Nick bersikeras bahwa interaksi mereka sudah selesai. Cancel the rest of the week because you're going to be busy. Sit down. Clyde menegaskan bahwa apapun yang dia katakan tidak mengikat secara hukum, karena dia tidak pernah secara eksplisit mengakui pembunuhan, dan dia menyadari bahwa pihak berwenang tidak memiliki bukti apapun. Clyde berpotensi dapat mengklaim bahwa penemuan mayat Darby di gudangnya adalah settingan, karena dia memiliki beberapa properti di seluruh negeri. Nick mengatakan mereka tahu dia yang melakukannya, tetapi ini bukan tentang apa yang Anda tahu, melainkan tentang apa yang bisa Anda buktikan. Clyde mengatakan dia akan memberikan pengakuan lengkap jika Nick bisa melakukan sesuatu untuknya.
Clyde ingin tempat tidur, dan ego Nick mengalahkan akal sehatnya saat dia keluar. Jonas, atasannya Nick, menegurnya karena menolak tawaran itu. Jonas percaya bahwa mendapatkan pengakuan dengan memberikan kasur, terutama ketika tidak ada bukti pendukung, adalah hal yang jelas. Namun, Nick percaya bahwa Clyde sedang bermain-main dengan mereka, meskipun Jonas telah memberi nasihat berulang kali untuk menerima tawaran tersebut. Akhirnya, Clyde mendapatkan kasur yang diinginkannya, dan narapidana lain sudah menyatakan minat padanya. Kepala penjara mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku Clyde selama persidangan. Nick mendesak hakim untuk menolak permohonan jaminan Clyde. Namun dalam pembelaan Clyde, dia mengklaim bahwa dia adalah warga yang taat hukum dan bahwa Nick tidak memiliki bukti konkret untuk membeberkan penahanan tanpa jaminan. Nick membantah dengan mengingatkan pengadilan bahwa Clyde telah setuju untuk memberikan pengakuan lengkap yang tidak pernah dia lakukan. Hakim terlihat terpengaruh oleh argumen Clyde dan tiba-tiba Clyde mulai bertepuk tangan. Dia menuduh hakim sebagai orang yang naif karena membiarkan seorang pembunuh bebas setelah beberapa kata manis. Semua orang terkejut dengan ledakan kemarahan Clyde dan dia terus menghina hakim sampai hakim itu kehilangan akal dan diiringi keluar dari ruang sidang. Akibatnya, hakim menolak permohonan jaminan Clyde. Di ruang interogasi, Clyde mengatakan bahwa rekaman yang dikirim kepada Nick adalah bukti bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan dan akhirnya mengaku bahwa dia adalah orang yang ada dalam rekaman tersebut. Namun, Clyde bersikeras bahwa dia masih memiliki satu pengakuan lagi yang harus dia buat, tetapi dia meminta imbalan sebagai gantinya. Nick kesal mendengar omong kosong Clyde, tetapi Clyde tetap bersikeras dan menuntut steak 20 ons medium rare dan iPod selama makan siangnya di penjara. Medium, maybe a little bit charred, with all the trimmings. Saat Nick hendak pergi, Clyde mengusulkan untuk memberikan kehidupan Bill Reynolds sebagai pengakuannya. Bill adalah pengacara Darby ketika Nick kembali. Sarah memberitahu Nick bahwa Bill tidak terlihat selama 3 hari. Clyde kemudian berbicara langsung ke kamera dan memberitahu Nick bahwa dia bisa menyelamatkan nyawa Bill dengan memenuhi permintaannya tepat pukul 13:00 besok. Keesokan harinya, daging sapi yang diminta Clyde dikirim ke penjara sesuai permintaannya. Namun, 5 menit sebelum pukul 13:00 kepala penjara memutuskan untuk memeriksa semuanya sekali lagi. Ketika mereka tiba di sel Clyde, mereka terlambat 8 menit. Clyde tetap tenang dan memberitahu mereka lokasi Bill, dan dia juga memberitahu mereka bahwa pukul 13:00 ditujukan untuk Bill, bukan untuk dirinya sendiri. Nick bergegas ke helikopter, dan mereka terbang ke lokasi yang ditunjukkan oleh Clyde. Sementara Clyde menikmati steak dan musik dengan teman selnya, tampaknya mereka menjadi teman baik. Namun, semuanya adalah aksi dari Clyde yang hanya tertarik pada daging sapi dari steak tersebut. Dia meningkatkan volume musik dan memberikan controller ke teman selnya untuk mengalihkan perhatiannya sebelum secara fatal menusuknya berulang kali. Lalu, dia berbaring di tempat tidur dan bersantai saat kepala penjara melihat ke dalam sel yang berantakan. Sementara itu, Nick menemukan mayat Bill yang sudah tidak bernyawa, terkubur dengan masker oksigen. Mereka butuh sekitar 15 menit untuk tiba di lokasi dari penjara. Jika Clyde menerima makan siangnya tepat pukul 13:00, Bill masih akan hidup. Hey Nick, it's Sarah. Listen, Clyde murdered his cellmate. Segera setelah itu, Sarah mengirim pesan kepada Nick yang memberitahunya bahwa Clyde telah membunuh teman selnya dan akan dipindahkan ke sel isolasi oleh kepala penjara. Nick pergi untuk mengunjungi Clyde di selnya, di mana dia bertanya tentang alasan dibalik tindakannya dan alasan dia mengambil begitu banyak nyawa. Clyde menjawab bahwa dia ingin semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nick kemudian menawarkan geleng putri anaknya kepada Clyde dan bertanya apakah keluarganya akan menyetujuinya. Clyde lebih atau kurang memberitahunya bahwa balas dendamnya adalah keadilan. Selanjutnya, Nick dan Jonas memiliki pertemuan dengan pejabat pemerintah yang memberikan informasi tambahan tentang Clyde. Dia menggambarkan Clyde sebagai seorang taktik alami yang mampu mengatur pembunuhan dari jarak jauh tanpa harus hadir secara fisik. Bahwa Clyde berada di dalam penjara adalah rencana sengaja dan teman sel yang dibunuh Clyde tidak dipilih secara acak, melainkan sebagai pion dalam rencana yang lebih besar. Dia memberi nasihat kepada Nick dan Jonas untuk tetap waspada terhadap bagian berikutnya dalam permainan Clyde. Dia mengatakan satu-satunya cara untuk menghentikan Clyde adalah masuk ke selnya dan menembak kepalanya karena dia menargetkan siapapun yang terlibat dalam kasus keluarganya. Dia memperingatkan mereka bahwa jika Clyde ingin seseorang mati, maka orang itu sudah seperti mati. Dengan informasi ini, Nick dan Jonas pergi ke Hakim Laura dan hampir memintanya untuk melanggar hak-hak sipil Clyde tanpa disengaja dan membatasi kunjungan. Pada saat yang bersamaan, ponselnya berdering dan ketika dia menjawabnya,
Hello? Di ruang interogasi di penjara, Nick menghadapi Clyde tentang rekannya dan motivasi di balik balas dendamnya. Clyde menjadi marah karena merasa Nick masih tidak memahami alasan di balik tindakannya. Dia menyatakan bahwa jika balas dendam adalah tujuannya, dia akan membunuh keluarga Nick 10 tahun yang lalu. Clyde kemudian memberikan kesempatan terakhir kepada Nick untuk membebaskannya sebelum pukul 6 pagi tanpa tuduhan apapun, atau semua orang akan menderita akibatnya. Alright, kill everyone. Nick dan Sarah kemudian bertemu di penjara, di mana mereka menyelidiki berbagai dokumen untuk mencari tahu siapa yang mungkin membantu Clyde dari luar, tetapi upaya mereka sia-sia. Sarah mulai meragukan keputusan mereka untuk berurusan dengan Derby di masa lalu, dan Nick meyakinkannya bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Tim jaksa tetap di lokasi hingga pukul 6 pagi. Setelah itu Nick mengirim semua orang pulang untuk istirahat. Namun, ketika Sarah menghidupkan mobilnya, bom yang terpasang pada kendaraan di sekitarnya meledak mengakibatkan kematiannya. Nick yakin bahwa ada seseorang yang membantu Clyde karena Clyde masih ditahan. Serangan yang menghancurkan mengakibatkan 6 petugas tewas. Nick dan Jonas bertemu dengan wali kota yang terkejut oleh besarnya kerusakan yang bisa diakibatkan oleh satu orang yang ditahan. Sebagai tanggapan, dia mengangkat keamanan untuk Nick dan Jonas. I'm assigning security to each of you from now on. Nick mengirim keluarganya ke lokasi yang tidak diketahui, mengacunya sebagai liburan, dan mereka diminta untuk tidak menggunakan kartu kredit atau ponsel apapun yang bisa mengungkapkan keberadaan mereka. Ketika Nick kembali ke dalam, dia menemukan artikel surat kabar yang di-frame yang menunjukkan bahwa seseorang telah masuk ke rumahnya. Kemudian, di penjara, Clyde diizinkan untuk berjalan-jalan dan bertemu dengan Nick dan detektif dalam kemarahan. Nick menghajar fisik Clyde, yang memberitahunya bahwa ini hanya permulaan. Detektif menarik senjatanya, tetapi Nick menahannya. Clyde berkata secara misterius bahwa apa yang akan dilihat Nick adalah sejarah yang besar. It's gotta be biblical. Selama pemakaman Sarah, Jonas mengungkapkan pendapatnya bahwa mereka telah membawa tragedi ini pada diri mereka sendiri, tetapi Nick tetap teguh dalam keyakinannya bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Namun, dia mulai meragukan dirinya sendiri karena situasi semakin memburuk. Ketika mereka memasuki kendaraan yang dipenuhi pengamanan lengkap, seseorang yang mengenakan pakaian hitam mengendalikan drone militer yang dilengkapi dengan senapan mesin, EMP, dan peluncur roket. Drone tersebut menargetkan dan melumpuhkan kendaraan mereka, menyebabkannya berhenti. Pelaku tersebut menembakkan beberapa peluru ke kendaraan Jonas, menghancurkannya sepenuhnya, dan dalam upaya putus asa untuk membunuh Jonas, dia meluncurkan roket yang mengakhiri nyawa semua orang dalam kendaraan tersebut. Wali kota terkejut bahwa Nick membiarkan situasi ini menjadi semakin parah dan dia mempertimbangkan untuk mengakhiri pekerjaannya. Namun, untuk mengurangi tekanan dari media, dia mempromosikan Nick ke jabatan jaksa distrik. Setelah menerima email dari kontak Sarah mengenai real estate yang dibeli oleh Clyde, Nick mulai menyelidiki properti yang dijual di Philadelphia dalam dekade terakhir dan membandingkan nilainya. Akhirnya, dia menemukan bahwa Clyde adalah pemilik sebuah bengkel kecil dekat penjara. Nick bertemu dengan detektif untuk menyelidiki bengkel tersebut dan mereka menemukan lubang di lantai yang mengarah ke terowongan yang digali Clyde langsung di bawah penjara. Terkejut, mereka menyadari bahwa Clyde telah membuat pintu masuk ke setiap sel, mengungkapkan bahwa dia telah merencanakan untuk membunuh teman selnya sejak awal. Meskipun detektif memeriksa sel Clyde, Clyde tidak ada di sana. Dengan menyamar sebagai tukang kebersihan, Clyde berhasil melewati keamanan dan mendapatkan akses ke balai kota dengan melewati pemeriksaan cahaya. Something going on tonight? Setelah penyelidikan lebih lanjut, Nick dan detektif menemukan bahwa Clyde telah memasang kamera di berbagai lokasi, termasuk rumah Nick. Mereka juga menemukan kutipan dari von Clausewitz yang mengisyaratkan bahwa balai kota adalah pusat gravitasi dalam skenario ini. Clyde telah mengatur bom untuk membunuh wali kota yang dijadwalkan akan mengadakan pertemuan keamanan segera. Nick dan detektif tiba di tempat kejadian, tetapi mereka harus berhati-hati agar tidak memberitahu Clyde bahwa mereka mengetahui rencananya. Saat mereka mencari lantai kelima di bawah ruang konferensi, Nick dan detektif melihat sebuah koper yang mereka percayai sebagai bom. Ahli pembongkaran bom membuka koper tersebut dan memperingatkan bahwa bom dapat diaktifkan oleh ponsel dan meledak kapan saja. Sementara itu, agen yang ditugaskan untuk memantau gudang Clyde melihat kedatangannya dan memberitahu Nick.
Clyde pergi ke peralatannya di terowongan dan mengamati pertemuan yang sedang berlangsung. Nick mengejutkan Clyde dan memegangnya dengan pistol, mendesaknya untuk melakukan yang benar dan menyerah. Clyde bertanya apakah Nick datang untuk membuat kesepakatan terakhir. Nick menyadari bahwa Clyde telah mencoba menyampaikan pesan kepadanya sepanjang waktu dan menyatakan bahwa dia tidak akan bernegosiasi dengan pembunuh. Dia mendorong Clyde untuk tidak melanjutkan rencananya dan mengingatkannya bahwa keputusan itu akan menghantuinya seumur hidup. Clyde meminta maaf dan menghubungi nomor untuk mengaktifkan bom. Nick pergi dan menempatkan koper yang berisi bom di bawah tempat tidur Clyde. Dia melihat geleng putri anaknya sekali lagi sebelum ledakan membakar sel Clyde dalam api. Film ini menunjukkan kita bahwa untuk mencapai keadilan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Dan seringkali yang hukum yang tajam ke atas dan tumpul ke bawah sering dimanfaatkan oleh para elit politik dengan kepentingan pribadi dengan tidak ada kesetaraan dalam kehidupan. Di sini saya mewakili The Jonas seluruh dunia, tetaplah menjadi beban hingga diusir dari rumah. Di dunia maya kita berjumpa, like dan komentar untuk saling dukung rasa. Video berikutnya dengan senang hati, kita bertemu lagi di sana nanti.